Halo Sobat Anime Lovers, kembali lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait chapter yang terbaru Uzumaki Boruto. Dan kita akan menulis sebagai episode komik 238. Karena ada beberapa komentar yang admin baca, ternyata kalian lebih paham dengan alur cerita, yang dimana alur ceritanya kita urutkan satu persatu. Dan kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Setelah Borushiki mengatakan kepada Kode bahwa kau akan mengetahui kekuatanku yang selanjutnya, di sini adegan beralih ke kantor Hokage. Di dalam ruangan atau kantor Hokage ketujuh, di sana diperlihatkan ada Sai, Sumire dan juga Amado. Amado di sana masih kelihatan santuy sembari menghisap beberapa batang rokok. Kemudian Amado berkata, "Jadi maksudmu, Kawaki sudah menghadapi Kode sekarang? Dan bagaimana kau tahu ceritanya?" Sai kemudian menjawabnya, "Sebuah cakra tidak dikenal telah dikonfirmasi bersama Boruto sekarang. Dilihat dari keadaan cakranya, sepertinya mereka sedang terlibat di dalam pertempuran. Tidak mungkin ada orang lain selain Kode, bukan?" Amado kemudian bertanya, "Orang itu seharusnya tidak memiliki kemampuan penginderaan seperti itu. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, tapi itu terlalu cepat. Jadi bagaimana dia bisa menguasai gerakan Kawaki?" Di sini kita bisa memahami alur ceritanya, bahwa maksud dari Amado, dia membuat cyborg yang bernama Kode ini, dia tidak dilengkapi dengan kemampuan pendengaran yang cukup luar biasa. Makanya pada percakapan itu, Amado mengatakan bahwa bagaimana dia bisa meningkatkan kemampuan indranya seperti itu. Kemudian Amado berdiri dari kursinya. Amado masih menghisap beberapa batang rokok. Kemudian dia menatap keluar jendela. Di sana di belakang Amado, Sumire terlihat sangat prihatin dan sangat panik. Sumire kemudian berkata, "Apakah mungkin orang yang bernama Kode itu mempunyai beberapa sekutu seperti salah satu outer dari Inner Kara?" Kemudian Amado menjawabnya, "Iya, aku tidak bisa menyangkal kemungkinan itu sendiri. Tapi seharusnya tidak ada orang di antara outer yang mampu melakukannya dengan baik, sejauh yang aku tahu sampai pada saat ini." Sai kemudian berkata, "Tapi bagaimanapun, fakta bahwa dia muncul sendiri memberikan kesempatan yang baik bagi kita, bukan? Kami sendiri kesulitan untuk mencari Boruto dan Kawaki. Hokage ketujuh sudah menuju ke sana sekarang. Jika kita berhasil menyingkirkan Kode, itu sepertinya cukup berguna. Karena jika memang Kode berhasil dikalahkan, tentunya rekan-rekan dari Kode tersebut akan muncul untuk membantunya." Kemudian Amado hanya terdiam mendengarkan perkataan Sai. Sai melanjutkan pertanyaannya, bahwa apakah kau mendengarkanku? Atau apakah kau memiliki tumpukan kotoran telinga yang menyumbat pendengaranmu? Amado di sini masih terdiam. Amado kemudian menghela nafasnya dan mulai sedikit berkeringat. Amado berkata di dalam hatinya, "Aku mengandalkanmu, Kawaki. Aku datang dengan susah payah sejauh ini, jadi jangan mengecaukan apapun." Dari beberapa perkataan Amado ini, tentunya kita sudah bisa berpendapat bahwa sepertinya Amado memiliki tujuan kepada Kawaki di masa depan. Kemudian pada halaman yang selanjutnya, adegan beralih kembali ke lokasi baku hantam. Di sana diperlihatkan Borushiki tidak menyia-nyiakan waktunya begitu saja. Dia langsung saja menembakkan Rasengan raksasa lainnya ke arah Kode. Di sisi lain, ini merupakan Rasengan kedua yang dilancarkan Borushiki terhadap Kode. Gumpalan cakra yang berwarna biru tersebut tepat meledak di depan Kode. Kawaki kemudian melihatnya sembari berteriak. Setelah Rasengan itu meledak di depan Kode, Borushiki kemudian mulai membentuk formasi lain untuk melancarkan serangan selanjutnya. Pada panel ini juga diperlihatkan bahwa sepertinya pemandangan pertempuran akan dilanjutkan di udara. Di sana hutannya sepertinya memiliki asap yang begitu tebal. Di sana juga diperlihatkan sepertinya Kode mulai panik dengan gerakan yang diperlihatkan oleh Borushiki. Kode tidak berpikir lama. Kode tampaknya berjalan dan berkomunikasi dengan Eida tentang solusi apa yang harus dia lakukan. Eida kemudian berkata kepada Kode bahwa bukankah ini waktu yang tepat untuk pergi meninggalkan tempat pertarungan itu. Tidak peduli berapa banyak nyawa yang kau miliki, kau benar-benar akan terbunuh jika kau melawan musuh yang begitu kuat seperti Borushiki. Kemudian berpindah di lokasi Kawaki.
Kawaki berhasil menemukan Borushiki di balik puing-puing yang meledak sebelumnya. Borushiki kemudian mengelurkan telapak tangan kanannya. Tampaknya Rasengan yang dilancarkan oleh Borushiki tidak hanya satu Rasengan saja, tetapi banyak Rasengan yang meledak di sekitaran Kode. Borushiki kemudian melirik ke belakang. Kode tiba-tiba muncul di belakang Kawaki pada sabuk hitamnya. Tangan kanan Kode menutupi mulut Kawaki. Lengan kiri Kode sekarang mengunci lengan Kawaki dari bawah untuk mencegah Kawaki melarikan diri. Borushiki menjulurkan telapak tangan kanannya ke arah Kode lagi. Kemudian Borushiki melancarkan Rasengan lagi. Jadi sudah ada 3 Rasengan. Sampai pada saat pertarungan tersebut, Kode masih tidak mendengarkan saran yang telah diperintahkan oleh Eida. Kode hanya berkata bahwa maaf sebelumnya, tapi tidak kau menginginkan buah cakra Momoshiki. Dalam hal ini, kau harus membutuhkan seorang Otsutsuki seperti Kawaki di sini untuk menjadi pengorbanan hidup yang diberi makan kepada ekor 10. Jadi sebaiknya kau berhenti menyerangku sembarangan, karena jika tidak, aku benar-benar akan mengakhiri hidup Kawaki sekarang. Setelah perkataan itu diucapkan oleh Kode, Borushiki hanya menatap sembari masih terdiam. Kode kemudian melanjutkan, aku akan membawa orang ini bersamaku. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kau tahu, suatu kehormatan bisa bertemu denganmu, meskipun itu hanya untuk waktu yang singkat, Otsutsuki Momoshiki. Kode kemudian perlahan-lahan tenggelam di dalam sabuk hitamnya yang telah dia siapkan sebelumnya. Kemudian, perlahan-lahan pinggangnya mulai masuk ke bawah. Tapi sayang sekali, Borushiki mengarahkan telunjuk dan jari tengahnya ke arah mereka. Kemudian Borushiki membentuk tangannya seperti bentuk pistol. Borushiki mulai membentuk Rasengan lain saat Kode mulai menatapnya. Borushiki kemudian berkata, Rasendan. Jadi bukan Rasengan teman-teman, tapi Rasendan. Rasendan berdiameter kira-kira sebesar ibu jari Borushiki. Kemudian Borushiki menembak lurus tepat di hadapan Kode. Borushiki melancarkan serangan tersebut sepertinya ingin menembak bagian kepala dari Kode. Tapi sepertinya yang terkena pada waktu itu adalah bahu kanan milik Kode. Kemudian yang paling mengejutkan, Kawaki tampaknya mulai terluka dan Kode kehilangan pegangannya pada Kawaki. Kemudian Kode berkata sembari terkejut, apa? Di sisi lain pada waktu itu, Eida masih mengamati pertarungannya. Eida kemudian berteriak kepada Kode bahwa seharusnya ini adalah kode untuk mundur sementara waktu. Tapi sepertinya sudah terlambat. Borushiki kemudian melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Kode. Borushiki juga mendaratkan pukulan langsung tepat berada di wajah Kode. Itu membuat Kode terlempar dengan sangat jauh. Kemudian di sana, sepertinya Kode sudah berpisah dengan Kawaki. Borushiki memisahkan mereka berdua. Kemudian Borushiki mengangkat Kawaki dari sabuk hitam milik Kode. Setelah Kode terlempar dari pukulan Borushiki sebelumnya, sepertinya Kode sudah tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri. Dia langsung saja menancapkan cakarnya di tanah agar Kode berhenti berguling-guling dari serangan Borushiki sebelumnya. Borushiki kemudian lantang berkata kepada Kode bahwa dasar bajingan, karmamu adalah karma yang cacat. Sepertinya kau tidak bisa menyerap jutsu. Kemudian Eida kembali mengonfirmasikan kepada Kode bahwa bisa kau mendengarku. Kode masih terdiam dari perkataan Eida. Borushiki kemudian sekarang menyeret Kawaki menjauh dari Kode. Sepertinya Borushiki melemparkan Kawaki yang cukup lumayan jauh dari jarak Kode. Kemudian Kawaki berkata, sialan, lepaskan aku. Borushiki kemudian tersenyum sembari berkata, wah, kau mungkin tidak boleh berbicara seperti itu kepada seseorang yang baru saja menyelamatkanmu. Jadilah anak yang baik dan berperilaku sopan. Jika kau tidak ingin aku membungkammu dengan mematahkan tangan serta kakimu, itu saja, kata Borushiki. Kawaki dengan wajah kesalnya berkata, dasar brengsek. Kawaki mengubah lengan kanannya untuk menyerang Borushiki dari belakang. Borushiki hanya membalasnya dengan mudah, dengan tendangan cepat ke arah wajah. Sepertinya serangan Kawaki ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Borushiki. Sepertinya Kawaki memuntahkan darah di bagian mulutnya. Kemudian posisi Kawaki telungkup. Borushiki kemudian berkata, brengsek, anak yang nakal. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain. Sepertinya Borushiki berhenti berbicara kepada Kawaki.
Borushiki kemudian langsung saja menginjak lengan Kawaki, kemudian hampir membuat tulang Kawaki mulai retak. Borushiki kemudian berkata kepada Kawaki bahwa lakukan seranganmu sesukamu. Saat itu pula, setelah Borushiki menginjak lengan kanan dari Kawaki, tiba-tiba saja sebuah bayangan meluas kemudian menghampiri kaki dari Borushiki. Kemudian di sana sepertinya Borushiki terperangkap. Dia tidak bisa terus menekan lengan Kawaki karena Borushiki tidak bisa bergerak dengan jutsu bayangan tersebut. Borushiki sangat heran bahwa apa yang terjadi denganku. Oke, itulah episode komik berdasarkan dengan full percakapan. Dan kita akan lanjutkan di next video. Masih ada sisa satu pembahasan lagi. Karena jika pembahasannya seperti ini, kalian mudah memahami alur cerita dari chapter yang terbaru komik Uzumaki Boruto. Kemudian terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye bye.